Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apakah di dalam ilmu tajwid itu terdapat ada rukunnya? Ya, di dalam ilmu tajwid itu pun ada rukunnya. Yang mana rukun di dalam tajwid itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita itu harus mengetahui akan makharijul huruf. Nah, sebetulnya yang pertama, jika bagi pembelajar yang ingin mengetahui lebih dalam di dalam pembacaan Al-Quran, justru yang harus kita ketahui itu adalah makharijul hurufnya. Ya, misalkan kita belajar dari awal sekali, misalkan kita mengaji Iqra, gurunya mengajarkan bahwa ini adalah huruf ta, ini huruf ta, ini huruf fa, gitu kan? Secara tidak sadar kita pun sudah belajar mengaji akan makharijul huruf. Maka seorang murid meniru bagaimana gaya yang disampaikan oleh guru kita. Misalkan kita mengucapkan pa, guru kita berkata kepada kita, bukan pa nak, tetapi harus keluar angin. Bukan dari dua bibir kita, tetapi gigi kita yang atas harus menempel ke bawah, contohnya. Begini nak, bukan pa, tetapi fa, fa, ya. Jadi ada sifat terkhawahnya, kata gurunya yang keluar. Nah, itu gurunya sudah mengajarkan makharijul huruf terhadap anak didiknya. Karena memang itulah rukun tajwid yang pertama, kita harus mengetahui makharijul huruf. Walaupun gurunya mengajarkan kepada anak didiknya, tentulah sesuai dengan umurnya. Karena mungkin ini masih umur SD, hanya sebatas itu saja yang gurunya memahami terhadap anak didiknya. Tetapi jika murid-muridnya seorang santri, tentulah gurunya mengajarkan yang lebih dalam. Makhrajnya fa ini, definisinya adalah ini secara lughawinya, secara bahasanya ini, kaidahnya ini, diambil dari kitab ini. Nah, berarti itu sesuai dengan tingkatan umur. Dan untuk rukun tajwid yang kedua, kita harus mengetahui akan sifatul huruf. Nah, kita harus ketahui juga sifatul huruf yang mana. Yang kedua itu kita harus mengetahui sifatul huruf secara asliyah. Karena sifat itu terbagi dua, ada asliyah dan juga ada aridiyah. Ada sifat yang asal dan juga ada sifat yang baru. Nah, yang kedua kita harus mengetahui sifat-sifat yang asliyah, yang asal. Nah, begitu juga gurunya menyampaikan, begini loh nak, fa itu seperti ini pengucapannya. Sifatnya misalkan seorang murid misalkan membaca alif bertemu qaf mati, misalkan seorang murid berkata ak, gurunya membetulkan bukan akna tetapi akko, akko. Gurunya menerangkan kepada muridnya jika qaf mati itu mempunyai sifat qalqalah, jadi membacanya ada pantulan. Nah, secara tidak sadar, guru tersebut pun sudah mengajarkan sifat-sifat asliyah terhadap anak didiknya. Dan sekali lagi, itu juga tentu disesuaikan dengan umur anak didik kita. Dan yang ketiga, di dalam rukun tajwid, kita harus mengetahui sifat-sifat yang baru, ataupun sifat aridiyah. Nah, ini untuk tingkatan yang ketiga. Tadi seorang guru sudah mengajarkan kepada anak didiknya, begini loh nak pengucapan huruf yang betul. Nah, berarti anak tersebut secara tidak sadar sudah mengetahui makharijul huruf dan sudah mengetahui sifatul huruf. Kemudian gurunya berkata lagi kepada anak didiknya setelah sekian waktu ruang yang semakin bertambah. Nah, jika nun mati bertemu, misalkan bertemu hamzah, bertemu ha, bertemu ain, maka nun matinya ataupun tanwinnya membacanya harus kita jelaskan. Dan ini yang dinamakan dengan idhar. Gurunya berkata seperti itu, maka gurunya pun itu sudah mengajarkan akan sifat aridiyah. Karena rukun tajwid yang ketiga, kita harus mengetahui sifat-sifat aridiyah seperti tafhim, idhar, idgham, gunnah, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk yang terakhir, apa? Kita sudah mengetahui anak didik kita dari 3 tingkatan ini. Yang keempat inilah yang sangat penting. Apa itu? Riyadhatul lisan. Apa artinya riyadhatul lisan? Membulak-balik lisan kita. Bukannya lel gitu ya kalau cek orang Sunda mah. Tetapi apa membulak-balik lidah kita?
kita harus sering bertadarus, terus menerus bertadarus. Karena dengan kita sering terus bertadarus, maka akan memfasihatkan terhadap lisan kita. Ibaratkan contoh, seperti seorang anak, misalkan yang sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Kemudian anak tersebut misalkan ke daerah yang lain, misalkan ke daerah Kalimantan mungkin atau ke daerah lain, maka anak tersebut ketika mengucapkan lisannya itu terasa berat sekali. Kenapa terasa berat? Ya karena tidak terbiasa. Misalkan kita orang Sunda, terbiasa berbicara dengan bahasa Sunda kita, sehingga karena sudah dari kecil kita berbicara dengan bahasa Sunda, ya enak saja lisan kita berbicara ya, karena kita sudah terbiasa. Tetapi ketika kita membaca bahasa Inggris karena tidak terbiasa, akan sedikit agak kesulitan dan terdengar oleh bahasa orang tersebut kok agak aneh yang kita bacakan. Mungkin seperti itu. Karena itulah kita harus riyadhatul lisan, harus terus menerus bertadarus, mengulang dan mengulang. Agar apa? Agar fasihatlah lisan kita. Ketika oleh gurunya dibetulkan kepada anak didiknya, fa, anak didiknya mengucapkan pa, dibetulkan lagi fa, pa terus, sehingga tetapi terus dibetulkan oleh gurunya, sehingga anak didiknya pun fa, 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 tidak sulit lagi. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Begitu ya. Sekali lagi, jika rukun tajwid itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, kita harus mengetahui makharijul huruf. Kedua, kita harus mengetahui sifatul huruf yang asliyah. Ketiga, kita harus mengetahui hukum yang baru ataupun sifat aridiyah. Yang keempat, riyadhatul lisan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.